Kita sangat menikmati ibadah. Saya ada di studio. Saya bersama dengan tim yang luar biasa di sini. Mereka menjaga ibadah kita semua dengan baik. Dan sampai saat ini segalanya luar biasa. Kita bisa melihat satu ibadah yang benar-benar kita bisa rasakan hadirat Tuhan ada di sana. Thank you untuk brother yang ada di sini. Ada Cipto pada apa gini, pada Sound, pada apa nggak tahu saya. Ada Wahyu, ada juga Steve yang menggait kita, ada juga di sana Anton menjaga semuanya ini dari segala makhluk-makhluk yang mengganggu. Ada juga Rio, ada Suroto di sana mendampingi juga yang membawa komunitas tadi. Ada Daniel dan juga saudari kita ada di sini yang luar biasa, Carol juga yang membuat kita semua harus bertanggung jawab pada diri sendiri. Ada Uli di sana, ada juga Dame dan juga ada Christine di sini. Kita nggak sabar ya untuk kita suatu hari bisa bersama-sama kembali. Saya melihat tempat ibadah kita ini, walaupun luar biasa dengan tim ini ibaratnya tetap sepi tanpa kalian semua. Ya. Jadi kita berharap pandemi segera berlalu dan kita bisa bersatu kembali, menemukan kembali kehidupan kita. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami butuh firman-Mu. Kami butuh tuntunan-Mu. Kami butuh Engkau ada. Dan kami bisa hari ini mengakses firman Tuhan kapan saja. Untuk kami bisa mendapatkan hikmat di sana. Minggu lalu Pendeta Prengki sudah berkhotbah, memberikan kami keyakinan bahwa firman-Mu adalah benar-benar pengetahuan terbaik, tuntunan terbaik, tetapi juga harta yang sesungguhnya bagi kami. Hari ini kami akan belajar lagi Tuhan dari firman-Mu. Kami bisa mendengar kesaksian hidup dari Christine. Firman-Mu benar-benar berkuasa di dalam keadaan apapun yang mereka hadapi. Kami tahu Tuhan di dalam hidup kami pun semua kami membutuhkan firman-Mu Tuhan lebih daripada yang kami bahkan bayangkan saat ini. Biarkan Tuhan hari ini Roh Kudus-Mu membimbing, mengajar kami untuk kami melihat sekali lagi. Wow, kami sangat bersyukur kami boleh memiliki firman Tuhan. Bahkan kami lebih bersyukur dari para nabi, bahkan dari para imam-imam yang dahulu melayani Engkau. Karena kami hari ini memiliki firman yang sempurna dalam bahasa kami sendiri bahkan. Terima kasih Bapa. Biarlah waktu ini kami nikmati firman-Mu setiap katanya Tuhan. Dan itu meresap di hati dan pikiran kami. Dan memberikan kami Tuhan rasa puas, rasa kenyang, dan juga sukacita untuk kami bisa melewati seluruh persoalan hidup kami. Tuntun hamba-Mu di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Judul khotbah saya hari ini adalah firman-Mu menuntun jalanku. Inilah dulu firman Tuhan lah yang menuntun jalan saya menemukan istri saya dulu. Kalau bukan firman Tuhan perginya ke arah yang lain. Jadi hari ini kita butuh firman Tuhan untuk menuntun kita. Kalau kita lihat ini, gambar ini, kita bayangkan kita berada di tempat ini. Dan kita nggak tahu suasananya gelap dan dia di padang gurun. Apa yang paling kita butuhkan saat ini untuk kita bisa tetap berjalan? Kalau hari ini pasti kita butuhkan apa? Pelita. Ada yang bilang, kalau brother bilang butuh makan dulu, makan baru bisa berjalan. Tapi yang paling kita butuh adalah kita butuh pelita, kita butuh kompas. Karena kita nggak cukup cahaya dapat, tetapi ketika kita udah punya pelita, pertanyaan berikut adalah arahnya mau kemana? Hal yang ini terjadi juga di dalam hidup kita hari ini. Anak teens, mereka pun bisa melihat hidupnya seperti ini. Walaupun itu kelihatan kecil bagi anak remaja kita. Sekolah apa, teman seperti apa yang saya harus putuskan untuk menjadi teman saya. Itu pun adalah satu pertanyaan bagi mereka. Dan itu kadang-kadang seperti gelap. Mereka butuh firman untuk menuntun langkah mereka dan memberi arah. Yang kampus, wah ini sekarang kampus ada rata-rata lagi menunggu, beberapa di Depok menunggu wisuda. Setelah lulus, pekerjaan apa?
yang harus kita ambil. Firman Tuhan juga kita butuh. Menuntun langkah mereka untuk memilih pekerjaan yang terbaik. Bagaimana dengan orang tua yang menikah dengan anak-anak? Kita tidak pernah sebelumnya menjadi orang tua, sekarang tahu-tahu sudah jadi orang tua. Bagaimana anak kita bisa kita besarkan? Itu juga butuh tuntunan firman. Bagaimana dengan single? Pekerjaan nih sudah mapan nih. Bang John, uang mah udah ditabung, sinamot sudah numpuk. Tapi belum ada yang mau dikasih ke siapa nih pasangannya. Kita butuh tuntunan firman juga memilih pasangan yang tepat. Karena nggak bisa 5 tahun kemudian salah pilih, nggak bisa begitu. Dan kita juga bagaimana dengan yang orang tua kami, pria ilahi, wanita Allah, apakah mereka masih butuh tuntunan firman Tuhan? Masih juga. Banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hidup mereka. Kalau saya sudah tidak ada, bagaimana keturunanku? Bagaimana yang lain? Bahkan mereka yang lebih banyak bertanya, makin dekat nih hari hanya. Itu juga pertanyaan kita, apakah saya akan bertemu Tuhan atau saya bertemu yang lain? Ini kita butuh tuntunan firman Tuhan. Itu keadaan normal, keadaan tidak normal, seperti kita dalam keadaan sakit. Berapa banyak pikiran kita, perasaan kita, bahkan tindakan kita bisa menjadi salah. Hanya karena kita lagi sakit. Bagaimana ketika kita konflik? Ada konflik yang tidak terselesaikan, masalah, tidak mengampuni, kepahitan, hubungan. Kita butuh tuntunan firman Tuhan untuk semuanya beres kembali. Orang yang kesepian hari ini, merasa diri sendirian, tidak punya siapa-siapa. Kita juga membutuhkan tuntunan firman Tuhan. Bagaimana dengan orang yang hari ini jatuh di dalam dosa, melakukan satu kesalahan yang fatal dalam hidupnya, yang dia sesali seumur hidup. Bahkan ada hal-hal yang gelap di dalam dirinya yang dia nggak berani bukakan. Terpenjara oleh dosa dan kesalahan masa lalu. Kita butuh tuntunan firman Tuhan untuk kita keluar, untuk kita bisa kembali melangkah. Amin. Itulah yang dikatakan pemazmur seperti ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini adalah bentuk puisi Ibrani yang sinonim paralel. Artinya kalimat pertama hampir serupa dengan kalimat yang kedua, tetapi maknanya diperdalam dan diperluas juga. Yang tadinya pelita hanya lampu, sekarang menjadi terang. Yang tadinya hanya kaki, sekarang menjadi jalan. Diperluas. Ini maksudnya. Pelita bagi kaki itu berbicara tentang langkah kita. Mungkin kita hari ini, karena kita hidup di kota besar, yang semuanya infrastrukturnya bagus, kita kurang mengerti hal ini. Kebayang nggak kalau kita berjalan malam hari di padang gurun? Kita nggak langsung berjalan aja, nggak langsung kita lancar begini. Kita harus diterangi kaki kita selangkah demi selangkah. Kalau kita bawa lampu, mereka bisa sambil menunduk untuk mengawasi langkahnya. Karena setiap dia melangkah menjejakkan kaki di padang gurun. Kita nggak pernah tahu apa di bawahnya, apakah itu lubang sebenarnya. Karena tiba-tiba habis badai pasir kan semua rata. Dia nggak berani menjejakkan kakinya sampai itu mantap. Makanya dia menunduk kaki, nggak bisa dia melangkah, kita lihat ke depan. Nggak bisa, itulah yang dikatakan pelita bagi kakiku. Begitulah firman menuntun kita selangkah demi selangkah. Nggak bisa kita jejakkan kaki kita di padang gurun, main berlari aja. Karena kita tahu jangan-jangan itu sebenarnya sumur yang tertutup pasir. Makanya katakan selangkah demi selangkah. Lihat tangannya aja, karena zaman dulu lampunya pun begitu. Nggak ada senter zaman dulu. Itu maksudnya. Tetapi kita nggak cukup menjaga kaki kita aman melangkah. Pertanyaan berikut, ya arahnya mau kemana? Itulah dikatakan, firman Tuhan juga butuh terang bagi jalan kita. Tidak cukup kita melangkah dalam hidup, tetapi kita juga harus punya arah. Mau kemana hidup kita? Nggak cukup kita punya pacar dalam hidup, betul nggak? Tapi pacar akan bertanya, mau dibawa kemana hubungan kita ini?
Ya, benar gak? Ngapain pacaran? Kalau nggak ada kemana-mana, mendingan kayak teman kita. Jadi kita setuju ya, firman Tuhan menetapkan langkah dan juga mengarahkan jalan kita. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya membantu kita untuk menetapkan langkah atau mengambil keputusan yang mantap, tetapi juga bagaimana mengarahkan jalan kita. Ini mau dibawa kemana? Hidup itu selalu berbicara tentang kita lagi di mana, kita mau kemana. Itulah hidup. Jadi tidak berputar-putar di tempat saja. Amin. Dan menarik dikatakan begini, kalau kita baca bulan ini kita sebagai satu jemaat, kita mempelajari khusus Mazmur 119. Mazmur yang mengagumi firman Tuhan. Pujian kepada firman Tuhan, pengakuan kepada firman Tuhan. Inilah Mazmur yang luar biasa. Itu ada 22 abjad di sana, disusun begitu rapi, akrostik namanya. Di sana kita temukan kata merenungkan, itu dominan di sana. Merenungkan titah-titahmu, merenungkan ketetapanmu, merenungkan perbuatan-perbuatanmu, merenungkan Tauratmu, merenungkan janjimu. Enggak cukup diingat, direnungkan. Direnungkan. Wow. Ada kita di sini merenungkan titah Tuhan. Wow. Bulan ini saya ambil waktu. Kenapa penting merenungkan titah Tuhan? Titah atau perintah. Kalau kita baca titah ya, itu cenderung dalam konteks Mazmur, itulah 10 hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu adalah berbicara, ada berbicara perintah, ada bicara janji. Jadi kalau dibilang Tauratmu, itu berarti seluruh hukum Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu maksudnya kalau dia bicara Taurat. Perbuatanmu, bagaimana Tuhan berbuat menurut hukum Taurat itu di dalam hidup bangsa Israel. Ketetapanmu atau peraturan-peraturan di dalam hukum Taurat itu yang sudah ditetapkan. Dia renungkan itu. Pernah kita merenungkan seperti ini? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Pernah kita ambil waktu merenungkan itu? Padahal itu titah. Kadang-kadang kita bisa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap ini. Kayak kita waktu sekolah minggu menghafal gini. Tapi pernah nggak kita renungkan apa makna terdalam, maksudnya sampai kita merasakan? Apa maksudnya merenungkan? Ini. Meditation, pakai kata meditation. Merenungkan adalah kombinasi dari meninjau, mengulangi, membayangkan, memikirkan, menganalisa, merasakan, bahkan menikmati. Merenungkan melibatkan keseluruhan aktivitas fisik, pikiran, dan emosi kita. Kita bisa rasakan nggak perintah Tuhan itu? Itu maksudnya merenungkan. Mengambil waktu, berhenti sejenak. Wow. Jangan ada Allah lain bagimu di hadapanku. Pernah nggak kita duduk dan renungkan itu? Kita tinjau kembali. Apa maksudnya? Kita ulang kembali kata-kata itu untuk kita dengar sendiri. Kita bayangkan Allah lain itu apa. Dan kita pikirkan, kita analisa hidup kita. Dan kita rasakan benar enggak sebenarnya ada Allah lain di dalam hati saya selain Tuhan. Baru kita menikmati hubungan dengan Tuhan. Kita harus berhenti sejenak. Kita hidup di satu masa di mana semua berjalan cepat, sibuk, jadwal ini. Saya melihat teman saya yang lagi pengangguran aja, saya ajak ketemu, sorry lagi sibuk. Wah, sibuk. Ternyata pengangguran itu juga ada waktunya, jadwalnya ternyata. Saya baru tahu ada appointment menganggur juga ada ternyata. Jadi nggak ada waktu. Wah, saya juga kaget.
Saya tanya teman saya, kamu kok nggak punya personal time with God? Sibuk bro, dari pagi udah kerja, nggak ada waktu buat Tuhan. Wow, inilah gambaran hidup kita. Kita hari ini, ibu-ibu, saudari kita, mereka bisa memeditasikan online shopping loh. Mereka bisa meditate, mereka reviewing, repeating, reflecting, thinking, analyzing, feeling, enjoying. Wah, enjoying. Luar biasa. It's a physical, intellectual, and emotional activity. Amin. Jadi mereka bisa lakukan itu. Kita bisa menikmati hal lain, memikirkan hal lain, enjoy hal lain. Tapi kenapa tidak dengan firman Tuhan? Ayo, harusnya bisa, betul nggak? Harusnya bisa. Inilah masuk pemazmur, meditate. Sampai kita nikmatin itu, butuh effort lakukan itu. Amin. Waktu saya single, banyak saudari yang saya favoritin. Saya suka saudari ini. Saudara enggak ya? Saudara tetap suka lah orang brother saya. Saudari ini, saudari ini, saudari ini. Saya dating dengan mereka dan saya berpikir suatu hari inilah pasangan hidup saya. Ini. Pengakuan jujur juga, Dameng enggak ada di dalam list itu. Suatu hari, saya mengambil waktu benar-benar dengan Tuhan. Saya mau berjalan bersama Tuhan sejauh apa? Karena saya banyak mengambil langkah yang salah dalam hidup saya. Saya mengalami masa-masa biasa saja sebagai Kristen. Masa-masa di mana saya nggak rasakan Tuhan. Saya mengambil waktu merenungkan firman-Nya. Dan sampai pada satu titik, firman Tuhan yang ada memenuhi pikiran saya, sampai membawa saya kepada satu keputusan. Saya mau jadi seorang pelayan full time. Bahkan bisa dikatakan waktu itu saya pun nggak ngerti apa yang saya katakan. Tapi itu membekas di dalam diri saya. Tapi ketika saya berpikir saya akan melayani Tuhan full time. Sejak itu, list itu semua nggak berguna lagi. Terarahlah semuanya ke damai. Akhirnya selesai seperti sekarang. Apa kekuatan dari merenungkan firman Tuhan? Saya baca secara lengkapnya di Mazmur 1, karena Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 itu paralel dengan Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur ini di tengah berbicara merenungkan firman siang malam. Di awal berbicara berbahagia, ditutup dengan berhasil. Inilah hidup orang yang dia merenungkan firman siang malam, berbahagia. Tapi menarik, konteks kebahagiaan yang diungkapkan di sini adalah penuh sukacita atau kebahagiaan sebagai efek, akibat yang timbul dari menikmati hubungan bersama Tuhan. Itu maksudnya di sini berbahagia. Bukan berbahagia karena situasional, tapi efek, dampak dari dia menikmati hubungannya dengan Tuhan. Dan itu berdampak juga kepada pergaulannya. Dengan siapa dia suka duduk, berjalan, atau berdiri. Hari ini, ketika kita merenungkan firman, kita pasti akan suka berkumpul dengan orang yang suka firman. Itu bahagianya kita. Saya hari ini membaca firman, saya hari ini mendengarkan khotbah, tapi kenapa pergaulan saya tetap pergaulan duniawi? Karena kita nggak sampai kepada merenungkan firman. Kita nggak sampai kepada kesukaannya firman Tuhan. Otomatis kalau orang merenungkan firman siang malam, dia akan bergaul dengan orang-orang yang juga mencintai firman Tuhan.
Atau paling tidak dia mengubah orang yang tidak mencintai firman Tuhan menjadi firman Tuhan. Jadi dia berbahagia dalam berbagai hubungan di dalam hidupnya. Pernikahan kenapa kehilangan kebahagiaan? Karena suami istri tidak bertemu di dalam firman. Amin. Mereka bertemu di dalam tagihan tiap bulan. Gimana bahagia? Tapi dikatakan kemudian bukan hanya berbahagia, dia berhasil. Definisi berhasil dari Mazmur adalah pertumbuhan maksimal. Potensi diri kita, apapun potensi diri dalam diri kita, itu semua bertumbuh maksimal sehingga menghasilkan reputasi yang positif dan terhormat di mata manusia. Wow, itu berhasil dalam konteks Mazmur 1. Bukan berhasil financially, bukan. Itu juga enggak apa-apa. Tapi berhasil di sini karena kita renungkan firman Tuhan, semua talenta kita berkembang, semua karunia Tuhan berkembang. Potensi diri kita itu bertumbuh di dalam ekspektasi Tuhan, menghasilkan reputasi yang terhormat di mata manusia dan di mata Tuhan. Itu berhasil dalam hidup. Jangan berhasil di dunia, tapi gagal di mata Tuhan. Wow, ini luar biasa. Amin. Merenungkan firman Tuhan. Ada brother bilang, Bang John, kalau saya ini udah susah merenungkan firman. Karena udah begitu terlatih bertahun-tahun merenungi nasib. Itu beda. Itu beda. Lain, mulai masuk merenungkan firman Tuhan siang malam. Ada yang bilang, saya sibuk sekali waktunya bro. Tidak apa-apa. Kalau hanya bisa baca Alkitab 1 ayat per hari, di pagi hari 2 ayat, tidak apa-apa. Tapi renungkan itu sepanjang jalan. Amin. Siang malam bisa direnungkan. Dulu waktu zaman pemazmur mereka nggak punya Alkitab di tangan. Kalau mereka lagi ke bait Allah, dengarin, direnung-renungkanlah itu. Apa tadi kata imam? Apa tadi khotbahnya Bang John ya? Apa tadi gini-gini? Direnungkan, masuk, ngeresep. Ketika ada orang di jalan bilang, orang lagi merenungi nasib. Hei, coy, jangan renungin nasib. Renungin firman Tuhan. Ngelotok, nempel. Dan itu menjaga kita setiap hari. Kebayang nggak kalau satu firman direnungkan setiap hari? Mengapa kita butuh merenungkan firman Tuhan? Menjaga firman Tuhan berada di pusat pikiran kita, di pusat perasaan kita, di pusat perbuatan kita, dan di pusat kehidupan kita. Amin. Itu menjadi sentralnya. Wow. Merenungkan firman siang malam. Saudari mulai bergumul. Bagaimana dengan serial episode Korea? Wah, itu nonton film Korea, waduh, itu nggak usah direnungin, ngeresap, itu dahsyatnya memang. Ambil waktu merenungkan firman Tuhan. Amin. Semua bisa. Kita akan menikmati firman Tuhan. Amin. Kita lanjut ya. Di Mazmur 119 juga dikatakan berpegang, pegangan. Sering nggak kita bilang, bro pegangan. Kalau orang lagi bingung, pegangan, berpegang. Di sana dikatakan berpegang kepada apa? Ketetapanmu, firmanmu. Bukan hanya satu firman, firmanmu. Perintah-perintahmu, Tauratmu, titah-titahmu, janjimu, peringatan-peringatan, hukummu. Apa maksudnya? Dia berpegang tidak pilih-pilih. Dia nggak hanya pegang yang dia suka. Ini keseluruhan dia berpegang. Kata berpegang sendiri di bahasa Ibrani lah shamar. Bukan samar ya. Artinya bahasa Inggris salah. Keep, observe, preserve, protect. Artinya apa? Menjaganya. Kalau kamu udah tahu firman ini, kamu ngerti firman hari ini. Setiap kamu dengar satu firman, kamu jaga itu, jangan lepas. Setelah kamu jaga, kamu jaga dia bagianmu, habis itu kau perhatikan, observe, perhatikan di sana seperti kamu meneliti. Baru apa? Preserve, mengawetkan. Itu harus awet di dalam diri kamu. Dan lindungi, jangan mau diambil orang. Jangan mau keluar lagi. Setiap firman masuk, tidak keluar. Kira-kira itu harusnya berpegang. Mazmur 119 ayat 101 dan 102. Terhadap segala jalan kejahatan
aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Ada enggak keinginan dalam daging kita jahat, menikmati dunia? Ada, tapi dia bilang, aku tahan. Itu tadi pertama. Apa yang bisa membuat dia menahan kakinya? Karena dia tadi meditasi firman Tuhan. Sekarang, aku pegang firman-Mu. Kaki berjejak di firman, tangan berpegang di firman. Itulah hidupnya. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Kenapa dikatakan engkau mengajar aku? Kalau orang sudah merenungkan firman langsung, orang berpegang kepada firman langsung, dia seperti belajar kepada Tuhan langsung. Hari ini, kekristenan kita lebih suka membaca dari YouTube. Dari YouTube membaca, mendengar ya, kalau dari YouTube ya. Apalagi membaca buku-buku buatan orang lain. Tapi tidak suka membaca Alkitab langsung. Itu seperti begini. Saya sama istri saya, suami istri kami. Dia bisa berbicara langsung kepada saya, tapi dia datang ke anak saya Kia. Kia tanya, Papa tuh, gimana perasaan Papa pagi ini? Kia tanya, Pak, gimana perasaanmu? Begitulah Tuhan kasih pilihannya. Kita baca renungan harian buatan orang lain. Padahal Yesus mati untuk membuka tirai yang menghalangi kita dulu. Sekarang kita punya akses langsung ke Tuhan, bertemu Tuhan, bicara kepada Tuhan, tapi kita pakai perantara lagi. Capek. Dan salah pesan, salah tangkap. Itu hebatnya pemazmur. Dia katakan, Engkau mengajar saya. Wow. Hari ini, kita semua punya akses langsung kepada Tuhan. Tuhan mau mengajar kita. Observe, pegang itu. Amin. Kita lanjut ya. Apa yang berikutnya? Kalau tadi, firman Tuhan menetapkan langkah kita. Tapi sekarang, ketika langkah kita udah tetap, firman Tuhan juga harus menjadi arah langkah kita. Maka kita harus memperhatikan firman segala waktu. Seperti kita berjalan di jalan, jalannya sih udah jelas, tetapi rambu-rambu masih ada sepanjang jalan. Karena kita bisa salah. Memperhatikan firman segala waktu. Kalau tadi siang malam, sekarang segala waktu. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Berbahagia. Kita akan menikmati hubungan dengan Tuhan ketika pegang firman itu. Amin. Itu. Apa maksudnya? Kita nggak mungkin berpegangan tangan langsung dengan Tuhan. Karena dia roh. Tapi ketika kita pegang firman Tuhan, seperti saya pegang tangannya Damai. Kami jalan bersama. Jadi bukan hanya kami berjalan, menikmati perjalanan itu. Amin. Anton tertawa dia di sini. Saya kapan bro pegang siapa? Nggak apa-apa, Anton nanti jalan pulang pegangan sama Wahyu. Wahyu nggak mau. Wahyu yang nggak mau. Udah, kalau gitu kau pegang aja tiang itu. Kita berpegangan, seperti itulah rasanya ketika kita berjalan di dalam firman. Sepertinya Tuhan itu real, personal, ada di sana di setiap waktu. Amin. Kita pegangan, nikmatin perjalanan ini. Amin. Perhatikan fakta atau firman. Wow. Kita di dunia ini, setiap jalan, setiap hari, banyak yang mengambil perhatian kita. Betul nggak? Iklan mengambil perhatian kita. Hal-hal lain mengambil perhatian kita. Banyak kesibukan mengambil perhatian kita, dari mengambil perhatian sampai mengalihkan perhatian kita. Lama-lama kita terlatih melihat fakta-fakta dalam hidup. Betul nggak? Fakta menjadi seperti lebih real daripada firman. Padahal firman adalah Allah. Allah yang menjadikan fakta dengan firman. Tapi kita kabur Allah dan firman, fakta menjadi clear. Wow. Ini lagi promosi. Kami tinggal di rumah yang di sebelah kiri itu.
Bagi yang belum datang, kami undang datang. Ini lagi promo, soalnya ini permintaan sebenarnya. Apalagi yang dari Depok belum ada yang kunjungin kami, belum banyak. Nah, kenapa saya bicara ini? Poin saya bukan tentang rumah, poin saya adalah fakta dan firman. Mungkin ini bagi orang hal kecil. Saya melihatnya seperti ini. Waktu kita pindah ke Bogor, kita udah harus cari rumah, tinggal di mana semua. Saya dan Dame, dari dulu mungkin Depok tahu, kita tentang tempat pun kita berdoa. Kenapa saya memilih sesuatu berdoa? Karena saya lebih percaya firman daripada fakta yang ada. Fakta yang ada adalah waktu itu kita berkurang, orang tinggal, hampir nggak ada jemaat lagi di tengah kota Bogor. Oh, nggak mau kami di tengah kota Bogor. Kami lihat fakta-fakta dan kami melihat tidak mungkin dikasih kami dana untuk rumah waktu itu. Dana per tahun 30 juta. Sementara di pinggiran kota Bogor 45 juta harganya. Itu fakta. Dan di tempat yang kami tinggal sekarang ini, faktanya tidak ada rumah sekecil itu. Nggak ada. Karena itu hanyalah pavilion di samping satu rumah yang besar. Tapi ini yang kami lakukan. Kami percaya firman Tuhan. Carilah, mintalah, ketoklah. Firman itu sebenarnya di bahasa aslinya, teruslah cari, teruslah ketok, teruslah minta, maka kamu akan mendapatkan. Itu pegangan kami. Kami berdoa kepada Tuhan 7 hal. Pertama, Tuhan kami mau rumah di tengah kota Bogor. Kami catat. Tuhan kami mau rumah itu akses angkot dari segala arah untuk seluruh jemaat bisa gampang. Lingkungan rumah itu aman dan bersahabat dengan sekitar untuk kegiatan ministry. Pemiliknya seorang yang suportif dengan pelayanan. Sesuai dengan budget gereja, 30 juta per tahun. Akses dekat dengan tol untuk mobilitas pelayanan yang cepat. Yang ketujuh, istri dan anak saya nyaman. Karena kalau saya di pos satpam pun saya nyaman. Mereka enggak. Itu doa saya. 6 untuk ministry. 1 buat saya, keluarga saya. Tuhan menjawab 7-7-nya. Saya sama istri mulai mencari rumah dimanapun. Di pinggiran, di kota, semua kita cari. Selalu saya mencari, checklist saya adalah poin 1 dipenuhi, iya. Ada rumah yang memenuhi sampai 6 poin. Ada. Tapi kita nggak mau ambil. Dan hebatnya dana di situ, rumah ini adalah, kita cek rumah, harga sewa rumah sebegini 70 juta. Gak mungkin secara fakta. Rumahnya kosong. Pertama lihat rumah, kalian lihat yang sebelah kiri, itulah rumahnya. Dan Victor, jujur aja, Victor sama Andika ledekin kami waktu itu. Mereka gak berani ngeledek saya aja, mereka ledekin Dame. Saya bilang, Tuhan yang kasih itu. Karena itu hasil doa saya. Faktanya rumah itu adalah rumah kosong yang sudah lama, itulah kondisinya di samping itu. Dan sekarang ini kondisinya sekarang. Saya mau undang kalian datang ke situ. Bukan melihat rumah, saya ingin kalian melihat, itulah Tuhan. Amin. Mungkin bagi kita sepele hal ini, tetapi ini enggak disiplin diri kita dalam memutuskan setiap langkah dan jalan kita. Yang mau kuliah, yang mau kerja, yang sakit, apapun. Kita harus dituntun firman mengambil keputusan. Amin. Memilih pasangan hidup untuk seumur hidup. Ini rumah yang saya sewa paling 1-2 tahun. Harus firman. Apalagi memilih pasangan hidup. Memilih pekerjaan. Memilih apa lagi? Pergaulan. Karena itu bisa menentukan hidup mati. Apa masalah kita hari ini? Kita nggak pernah melihat apa yang kita putuskan hari ini itu bernilai hidup atau mati.
membawa kita kepada kehidupan atau kematian. Kita butuh firman menuntun. Berapa banyak saya melakukan kesalahan dalam hidup saya karena saya tidak dituntun oleh firman. Firman tidak jadi pelita bagi kaki saya, tidak terang bagi jalan saya. Saya banyak melakukan kesalahan dalam hidup. Hidup dalam penyesalan. Tidak ada lagi waktu. Terlambat sudah. Tapi hari ini, saya mau katakan apapun keadaan kita hari ini, Bapak, Ibu, brother, sisters, tidak ada cara yang lebih cepat mengubah keadaan kita kecuali kita mengambil kembali firman jadi pelita. Langkah pertama kita selalu firman. Langkah kedua, ketiga, arahnya firman. Amin. Keadaan akan berubah. Jangan percaya saya, percaya Tuhan. Keadaan akan berubah. Amin. Keadaan akan berubah. Rumah tangga kita bermasalah. Pasangan hidup bermasalah. Bahkan terjadi perselingkuhan, dosa, kepahitan. Tidak bisa mengampuni. Mulai mengambil langkah pertama dari firman Tuhan. Amin. Langkah selanjutnya, arah selanjutnya. Kita akan dijaga aman. Amin. Di ujung perjalanan, Tuhan menunggu. Pada akhirnya kita akan menang, brother sisters. Amin. Saya bersyukur. Seorang pemazmur 2.600 tahun yang lalu dia mengerti itu. 4.000 mungkin, 3.600 tahun yang lalu. Mereka mengerti, firman-Mu menuntun jalanku. Aku merenungkan siang malam. Aku memperhatikannya segala waktu. Hari ini kita hidup di zaman yang sudah digenapi bahkan. Yesus mengatakan di Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Terang dunia, tidak ada satu hal pun di dunia ini yang tidak bisa diterangi oleh Yesus. Amin. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Ketika kita sekarang firman Allah yang hidup sudah ada, bukan hanya Alkitab, tapi Yesus. Ketika kita mengikuti Yesus, dialah terang dunia. Dan terang itu dikatakan milik kita. Terang itu dari terang, Yesus terang dunia. Dan menjadi terang hidup kita. Semua menjadi terang. Jelas. Bapak Ibu tidak akan bimbang. Brother sister tidak akan ragu. Tidak akan ada salah pilih, salah jalan. Semuanya mulus perjalanan kita. Ada pencobaan, ada kesakitan, tidak apa-apa. Nikmati perjalanan sambil bergandengan tangan dengan Tuhan dan firman-Nya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpuji Engkau Tuhan, berikan kami firman-Mu. Aku berdoa Tuhan, buka hati pikiran, perasaan kami semua untuk tidak ragu melangkah di dalam firman-Mu. Untuk kami mengambil langkah, kalau ini mungkin langkah terakhir dalam hidup kami, biarlah itu firman-Mu Tuhan. Untuk kami percaya, itu akan memberikan kami langkah yang terbaik dan arah yang benar. Meteraikan firman ini di hati kami semua. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.